warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam. Kembali lagi di channel Avlog ya guys ya. Ini saya mau pengajian dulu di Karanganyar ya guys ya. Pengajian pemuda guys ya. Jadi ikuti terus vlog saya dalam pengajian tersebut ya guys. Ciao. Ya. Kecil ya. Tidur. Ya. Oke, sudah jadi. Tertipu saya. Tertipu. Yang ngajari ibunya, yang ngajari kembarannya. Bocil ya, jangan lari oh, bocil. Yang kabur. Udah selesai loh buat mengikuti pelajaran bersama. Cheese, ya cheese. Apa yang foto? Ya, berjalan aku lah bisa. Sampai desa Nia ya. Oh iya bro. Iya. Cuman yang buku ya, karena maksudnya buku ini yang dalam arti masih kono. Kalau orang masih jadi juga. Mereka bisa juga. Takonnya dimensi takonnya. Mas ketipen sing imame. Maka nabi billahi wal yaumil akhir falyukrim jar rawahu Bukhari wa Muslim. Baik, langsung saja. Baik, moderasi beragama sendiri kita tahu bahwasanya adalah kunci menjaga keharmonisan di era digital dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama guna untuk menghidupi kemudian menumbuhkan sikap inklusif, toleran dan damai. Dan menarik ini ketika dibahas moderasi beragama ini, Profesor Abdul Mufi Dasman kita ini memetakan moderasi beragama menjadi 5 pilar. Di antaranya ada adil, seimbang, moderat, baik atau yang terbaik, bahkan yang terakhir ada penting dan yang amat penting. Ini kemudian bisa diterapkan ya, sama halnya dengan ini ketika kita kumpul-kumpul ya. Maka sebenarnya ibadah sosial juga gak kalah baik dengan ibadah individu. Oleh karena itu ada suatu ketika seorang pemuda bernama Jurej. Seorang pemuda bernama Jurej yang dinobatkan sebagai pemuda yang ahli ibadah. Suatu ketika Jurej ini dipanggil oleh ibunya untuk melaksanakan tugasnya sebagai anak. Namun Jurej ini sedang melaksanakan sholat sunnah maupun ibadah sunnah yang lainnya. Sehingga kemudian Jurej ini menoleh apa yang diutus oleh ibunya. Maka ibunya terbesit dalam benaknya. Sehingga kemudian mendoakan, ya Allah, berikan cobaan kepada Jurej ya Allah. Berikan cobaan kepada Jurej. Nah, saya kemudian kita tahu sendiri bahwasanya doa ibu bapak itu langsung tembus kepada yang di atas, bisa langit, nggak bisa langit, langsung ke arsy. Pusat. Ya kemudian waktu itu ketika itu Jurej ini langsung diberi cobaan, yakni dituduh menggauli seorang pekerja seks. Nah, singkat cerita sebenarnya Jurej ini tidak pernah menggaulinya. Ya, kemudian itu dituduh sampai dengan menghamilinya. Nah, alhasil ya Jurej menyesali perbuatan tersebut karena telah melanggar
utusan dari ibunya. Tapi ngomong-ngomong bicara soal sunnah dan panggilan orang tua, sebenarnya lebih penting mana ya Mas? Sunnah dengan panggilan. Melaksanakan ibadah sunnah tadi. Ini kan tadi lagi sholat duha, ya sholat duha. Ya, Sholat sunnah lah. Oh iya. Iya. sedangkan sunnah sendiri itu kan menurut bahasa ketika kita kerjakan dapat pahala, dapat pujian. Sedangkan ketika kita tinggalkan dapat kerugian. Bukan berarti ketika yang mengerjakan tidak apa-apa, tapi mana emang dapat kerugian. Dan dikerjakan dapat pahala, ya dapat pujian dari Gusti Allah. Coba. Sehingga ada kaidah menyatakan seperti ini. Sesungguhnya ketika ada perkumpulan 2 atau 3 bahkan lebih, ketika kemaslahatan itu takarannya lebih tinggi, maka itu lebih baik. Lain ketika kemafsadatan itu takarannya lebih rendah, itu jauh lebih buruk. Kita tahu bahwasanya kemaslahatan ya tentu masuk bagian daripada ranah tadi ya, panggilan orang tua ya, birrul walidain kepada orang tua. Sedangkan bukan berarti kemafsadatan itu bagian daripada sunnah itu. Tetapi kita mentakar-takar mana kemudian yang lebih penting, mana yang lebih muhim, mana yang urusannya dengan manusia yang sensitif, mana ya. Terus coba saya mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yunahal Ilyas yang almarhum. Itu moderasi beragama diplot lagi menjadi 4 bagian. Di antaranya ada ta'aruf, tafahum, kemudian ada takaful dan ta'awun. Ini lumayan panjang, mungkin barangkali bisa menambahkan Mas Aki atau Mas Akam. Macet belum tahu. Bagus. Terus nyata tahu dong. Enggak. Mekanisnya tuh. Maksudnya sebagai pemantik sudah Barangkali itu dulu. oh, ya lanjut diskusi wes. Masalah paham orang. Minggu full berangkat terus. Terus kayak tuh balik jam 9, kalau ada kebutuhan khusus balik jam 10 malam. Besok paginya berangkat lagi seminggu full. 24 kali 7. Iya, 24 kali 7. Laka ini dan seterusnya. Kadang tapi dia rajin. Untuk sholat dia rajin. Allah maka Allah yudi aimanakum inna wa bin nasi la'ufur rahim. Sungguhnya Allah itu kan telah menciptakan umat yang berada di tengah-tengah. Maksudnya umat yang berada di tengah-tengah ya diantaranya yang bekerja, yang beribadah itu balance keduanya. Tidak kemudian berat sebelah. Pulang dulu guys. Lagi suara sakit. Nah, udah malam. Ini buka barber di Semarang balik Udah nanti. malam guys. Halo guys. Ini saya baru pulang ya guys ya dari pengajian ya, pengajian rutin ya. Terus ini mau istirahat. Itu aja ya vlog saya dari awal sampai akhir. Gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dukung dan support terus channel Afvlog ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.